Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak diumumkan adanya kasus COVID-19 awal tahun ini, saya telah melihat bahwa Indonesia terlalu santai menanggapi pandemi ini. Bukan karena tak mempan sepertinya. Mungkin saja hanya terlena dengan begitu banyaknya, begitu dikelilingi Indonesia dengan negara-negara yang positif terjangkit COVID-19. Saat itu memang Indonesia masih belum kedapatan positif COVID-19. Namun berdasarkan snapgram teman saya yang di Italia sama seperti Indonesia dalam hal penanganannya. Namun bukan karena negara mereka belum positif terjangkit COVID-19 ini. Italia saat itu memiliki sejumlah orang yang positif COVID-19. Namun yang dilakukan seluruh masyarakat termasuk pemerintahannya tidak menganggap bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang serius. Tidak ada urgensi apapun yang dilakukan Italia hingga akhirnya hari ini Italia ditetapkan sebagai negara dengan jumlah kasus corona terbanyak di seluruh dunia dan sekarang telah diikuti oleh Amerika Serikat yang sama-sama penanganannya seperti Italia. Dan Indonesia adalah Italia 25 hari yang lalu. Bisa dibilang Pak Jokowi cukup baik dalam mengambil tindakan. Maksudnya Pak Jokowi memikirkan matang-matang karena Indonesia adalah negara berkembang. Pada tahu bahwa Indonesia akan kedodoran dalam sektor perekonomian. Makanya yang dilakukan oleh Indonesia ini bukanlah sistem lockdown, melainkan social distancing. Di mana kita perlu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya agar menghindari semakin banyaknya penyebar luasan COVID-19. Nah, selain social distancing, ada juga yang dinamakan physical distancing, pembatasan interaksi fisik yang memiliki 10 pantangan. Yang pertama adalah tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa berada di tempat umum, ya gunakan masker. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak peserta atau mass gathering. Ketiga, hindari melakukan perjalanan baik keluar kota atau keluar negeri. Yang keempat, hindari bepergian ke tempat-tempat wisata. Yang kelima, mengurangi berkunjung ke rumah kerabat, teman, saudara, dan mengurangi sementara kunjungan atau tamu. Mengurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Saat benar-benar butuh, usahakan bukan pada jam ramai, dan usahakan jangan pergi beramai-ramai. Ketujuh, menetapkan WFH atau bisa disebut juga work from home, bekerja dari rumah. 8. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter saat mengantri, duduk di bus atau kereta. Ya, usahakan menjaga jarak dengan antar satu dengan yang lain. Untuk sementara, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah. Itu pantangan nomor 9. Dan ini yang terakhir, 10. Untuk sementara waktu dapat melaksanakan ibadah di rumah. Karena biasanya ibadah memang membutuhkan kedekatan. Misalnya di Islam itu sholat di masjid kan berdampingan, semua saling berdampingan, dan itu sangat memiliki risiko penyebaran yang besar. Nah, namun kegiatan ini tidak tanpa bantuan atau kerjasama masyarakat Indonesia. Masyarakat juga perlu tahu dan sadar tentang informasi-informasi terkait pandemi COVID-19 dan ikut melakukan gerakan-gerakan yang perlu dilakukan. Jangan sampai kedodoran seperti Italia ataupun Amerika ataupun negara-negara lainnya yang sekarang jumlah terjangkit COVID-19-nya sudah melonjak. Maksud saya, biarlah kita belajar dari Italia dan negara-negara tersebut, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama, baik masyarakat hingga pemerintahannya. Terakhir, untuk Indonesiaku, saya harap tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan
meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal dan segera usai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salah satu Bapak Sukitata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.